Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di bab 11 dari kitab Riyadhus Shalihin. Bab apa kemarin? Babul Mujahadah ya. Bab Mujahadah. Hadis nomor 110 ya, dari awal atau nomor 16 dari bab 11. An Abi Mas'udin Uqbata, dari Abi Mas'ud Uqbata ibni Amrin al-Ansari al-Badari radhiyallahu anhu, qala, Uqbah berkata, lamma nazalat ayatus shadaqati, tatkala turun ayat tentang perintah bersedekah, kunna nuhamilu, maka ada kami, nuhamilu itu memikul kami, ala dhuhurina, di atas punggung kami. Tatkala turun ayat perintah untuk bersedekah, maka kami menjadi buruh panggul ya. Buruh panggul di mana? Di pasar. Jadi langsung sahabat-sahabat itu pergi ke pasar. Dari masjid mereka langsung pergi ke pasar untuk apa? Untuk mencari pekerjaan, mencari muatan, menjadi buruh panggul. Jadi ada orang butuh dibantu, dipikulkan karung makanannya dipikul, lalu dapat uang. Ya. Itu apa namanya? Menunjukkan luar biasa ya mentalnya para sahabat. Jadi ini Nabi mengatakan, ayo sedekah. Ini ada ayat tentang sedekah. Allah Ta'ala dan seterusnya. Lalu setelah itu langsung sahabat itu antusias untuk menjalankan perintah itu. Yang punya uang langsung pulang, tentu punya uang langsung pulang dia ke rumahnya untuk mengambil uang, berikan ke Nabi. Yang nggak punya uang gimana? Yang nggak punya uang ini pergi ke pasar, cari pekerjaan serabutan, yang penting bisa dapat uang, nanti kemudian uangnya sebagian itu disisihkan untuk bersedekah, ya, untuk disedekahkan, ya, untuk diberikan, disalurkan kepada Nabi menjadi sedekah atau kepada orang lain ya yang lebih membutuhkan melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mentalnya itu sudah mental heroik ya, mental pahlawan, bukan mental peminta-minta, bukan mental pengemis. Kadang kita itu punya banyak harta, tapi mental kita itu mental pengemis gitu. Mental pengemis. Saya sering memberikan contoh ya. Kalau kita kita sudah kaya raya, uang miliaran ya. Uang sudah di tabungan misalkan ada 30 miliar lah di tabungannya, belum aset-asetnya. Kendaraannya sudah kemana-mana itu Lexus atau Alphard terbaru yang harga 2,5 M misalnya. Kalau kita berjumpa dengan teman yang kebetulan bekerja di pasar menjadi tukang parkir, ya, itu kalau kita mental kaya, kalau ketemu dengan teman, justru kita jangan mau dikasih gratisan parkirnya. Mau bayar parkir 5.000 tidak boleh. Sudah, monggo. Lah, ini kan kita yang kalah malah, kita yang naik Alphard. Harusnya kita dengan gagah langsung ambil beberapa lembar yang merah, tiga lembar kasihkan. Wah mas, ini mas buat ngopi. Loh, mental kaya seperti itu. Bukan malah senang kalau digratiskan itu. Digratiskan kok malah senang cerita aku bener digratis gak tahu parkir. Loh, itu yang hebat itu tukang parkirnya teman kamu, bukan kamunya. Nah, kalau orang yang tidak mau dipaksa, tidak mau ya, kalau tidak mau misalkan karena itu pertemuan pertama ya sudah, tidak apa-apa. Tapi kalau ke situ lagi dan kita sudah tahu bahwa teman kita itu parkir di situ, yang jadi juru parkir di situ, maka kita harus bawa barang. Ya. Bawa barang. Saya ada teman itu kemana-mana, masya Allah ya. Dia di dalam mobilnya itu banyak barang. Jadi ada sarung yang masih baru gitu, ada kerudung, ada sembako, ada apa namanya aksesoris, kayak cincin gitu, gelang.
Kalau ketemu orang itu, dikasihkan itu. Kasihkan. Oh, itu Masya Allah. Sebenarnya saya juga ingin meniru seperti itu. Ya semoga lah bisa ke depan meniru seperti itu. Faja'a rajulun, kemudian datang seseorang, fatasaddaqa, lalu dia bersedekah bisyai'in katsirin dengan sesuatu yang banyak. Ya, tadi ya, Nabi dawuh untuk sedekah, yuk sedekah. Berbagi dengan yang lain. Lalu yang kaya-kaya pergi ke rumahnya ambil barang, datanglah dia dengan banyak harta. Abdurrahman bin Auf datang dengan ratusan juta, ya, mungkin miliaran. Utsman bin Affan datang dengan ratusan juta, banyaklah ya, dan seterusnya. Tolha, Umar, Utsman, banyak semua. Faqalu, maka orang munafik berkata, mura'in, rojul tadi ini, ya, rojul tadi ini itu adalah orang yang ria, pamer. Mentang-mentang menantunya Nabi Utsman itu bawa sok-sokan, bawa 100 unta untuk sedekah, pamer itu. Abdurrahman bin Auf itu juga sama, foto kabeh pencilat itu pamer. Wajah rajulun akharu, ada orang lain yang datang, fatasaddaqa bisoin, kemudian dia bersedekah dengan satu sok itu ya kisaran 2,5 sampai 3 kilogram gandum. Jadi dia bawa 3 kilo gandum. Maka orang-orang munafik kemudian berkata, Innallah, sungguhnya Allah la ghaniyun, tidak butuh an sa'ihada dari 3 kilonya orang ini. Sedekah ke Allah lah, sedekah nang Gusti Allah 3 kilo. Gacap apa itu? Ya Allah, jangkeme wong munafik juga. Tadi kalau orang mukmin itu kalau ada perintah tentang sedekah, maka 2 sikapnya. 1, kalau yang kaya itu langsung pergi ambil uang. Kalau yang miskin itu langsung kemudian cari pekerjaan serabutan untuk bersedekah. Ya. Sebisanya, mentalnya mental memberi. Tapi kalau orang munafik itu nyelatu, wah sing sugih, yang kaya sedekah banyak dianggap pamer. Ikhlas, pengen dipuji, mentang-mentang abah, mentang-mentang sugih. Yang miskin, gue sedekah nang masjid kok, nek 10.000, 20.000, enggak cukup tah, gak tuku semen sak. Ini cangkem ledeh, cangkem wong munafik ya. Fanazalat, maka kemudian turunlah ayat الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. Alladzina yalmizuna, orang-orang munafik itu adalah orang-orang yalmizuna yang mencaci maki al-mutawwi'ina, orang-orang yang berbuat sukarela minal mu'minina, dari orang-orang mukmin fi shadaqati, dalam bersedekah. Orang-orang yang sedekah banyak, sukarela, wah diilokno. Walladzina, dan dan orang-orang munafik itu mencaci orang-orang la yajiduna, yang tidak mendapati alladzina ini illa judhum, kecuali sesuai kemampuan mereka. Dan menjadi orang miskin yang sedekah hanya 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 10.000 dicaci maki, itu orang munafik. Hadza lafdzul Bukhari, ini adalah redaksi Imam Bukhari. Jadi kalau hidup itu yang penting satu ya, kalau dalam konteks Indonesia, enggak, saya breakdown. Kalau dalam konteks Indonesia ini sebagai muslim, kita satu, aturan syariat. Gimana aturan syariat? Kita tidak melanggar aturan syariat, lakukan. Yang kedua, aturan bernegara. Kita melanggar aturan negara, enggak, lakukan. Yang ketiga, sudah lakukan saja, wis. Tak usah kemudian mendengarkan omongan orang, penilaian orang. Enggak usah validasi, enggak butuh apa. Lakukan saja. Karena dulu ada cerita ya, cerita meskipun bisa jadi itu hanya dongeng. Ada Nasruddin Hoja dengan anaknya dengan keledai. Mungkin teman-teman pernah mendengar. Nasruddin Hoja mau pergi ke pasar bersama anaknya yang usia belasan tahun, usia 12 tahun lah ya, masih kelas 6 MI. Mau dijual ini keledainya. Ya.
karena mau dijual, akhirnya ini kasihan nanti kalau nanti capek, terlihat kurus dan seterusnya, sudah dituntun aja, dituntunlah itu. Nyampe di tengah jalan dilihat oleh orang-orang, tuh itu orang punya kendaraan, punya keledai, kok goblok, kok cuma dituntun saja. Kalau dinaiki kan enak, gak capek-capek. Karena mendengar omongan orang tersebut, orang-orang itu akhirnya dinaikilah oleh siapa? Nasruddin Hoja dan anaknya. Dinaiki, dapat berapa ratus meter, ada orang-orang lagi untuk berkerumun, tuh wong kelinci, wong keledai kecil kayak begitu, kok cek teganya dinaiki bapak sa anake, podo-podo pekok kabeh, goblok kabeh, gendeng kabeh wong loro itu. Akhirnya turunlah mereka berdua. Tuh, salah ya, salah lagi. Berjalanlah mereka kemudian. Apa yang dilakukan? Anaknya yang naik, satu. Nah, bapaknya nuntun. Sampai di tengah jalan. Diomongin orang, anak kok kurang ajar. Kecil-kecil itu harusnya diajari untuk birrul walidain, untuk tahu sopan santun. Sudah kecil-kecil begini kok diajari naik, sementara bapaknya nuntun. Itu kan diajari kurang ajar. Nanti besar gimana anaknya ini? Harusnya kan bapaknya yang naik. Akhirnya anaknya suruh turun, bapaknya yang naik, Nasruddin Hoja yang naik, dituntun sama anaknya, ketemu orang lagi. Oh, bapak goblok, mosok anak isi cilik kongkon nuntun awake dhewe penak-penak, naik keledai. Ya ndak mari-mari. Akhirnya karena mangkel, Nasruddin Hoja dengan siapa, dengan anaknya dan keledainya itu dipikullah itu berdua. Dipikul keledainya, dibawa ke pasar, sampai pasar orang-orang pada ketawa semua. Ya Allah, kok ana wong gendeng wong goblok ngene iki. Lah wong keledai kuwi iso dituntun. Gak usah dipikul koyo ngono. Lah apa kok dipikul barang kok ngengel-ngengel awake. Ya, jadi itu kemudian penuh dengan omongan orang, tidak selesai-selesai. Dan biasanya orang yang suka ngomongin orang lain itu adalah orang-orang munafik. Seperti di dalam ayat tadi, alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum. Wa nuhamilu bidhammin nun, dengan dhamman nunnya, bil ha'i al-muhmalati, dan hak yang titik satu, yang tanpa titik. Ayyahmilu, yaitu memikul ahaduna, salah satu dari kami, ala dhahri, di atas punggungnya, bil ujrati, dengan upah. Wa yatasaddaqu, dan bersedekah biha, dia bersedekah biha, dengan upah tersebut. As-sabi asyar, yang nomor 17. An Sa'id bin Abdul Aziz, dari Sa'id bin Abdul Aziz. An Rabi'ah bin Yazid, dari Rabi'ah bin Yazid. An Abi Idris Al-Khawlani, dari Abu Idris Al-Khawlani, dari Syam dia, ya. Dari Syam, Suriah, Damaskus. An Abi Darin Jundub bin Junadah, dari Abu Dar Jundub bin Junadah. An Nabi SAW fi mayarwi, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nabi anillahi tabaraka wa ta'ala, dari Allah, berarti hadis qudsi. Annahu, bahwa Allah qala, berfirman Allah, ya ibadi, wahai hambaku, ini sungguh aku haram dzulma, mengharamkan kedzaliman, ala nafsi, pada diriku. Waja'altuhu bainakum muharraman, dan aku menjadikan kedzaliman itu haram di antara kalian. Fala tadzalamu, maka jangan saling mendolimi. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhalun, setiap dari kalian itu tersesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri hidayah. Fastahduni, maka mintalah hidayah kepadaku. Ahdikum, pasti aku memberikan hidayah pada kalian. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum ja'iun, masing-masing dari kalian, setiap dari kalian itu adalah orang yang lapar. Ilaman, kecuali orang at'amtuhu, yang aku memberikan makan kepadanya. Fastat imuni, maka mintalah makan ini kepadaku. Ut'imkum, pasti aku memberimu makan. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum arin, masing-masing dari kalian itu telanjang. Ilaman kasautuhu, kecuali orang yang aku beri pakaian. Fastaksuni, maka mintalah kalian pakaian kepadaku. Aksukum, pasti aku memberi kalian pakaian. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum, sesungguhnya kalian tuhti'una billaili wan nahar, melakukan kesalahan di siang dan malam, di malam dan siang. Wa ana, dan aku, aufirud duruba, memaafkan seluruh dosa, jami'an, seluruhnya. Fastaghfiruni, mintalah ampunan kepadaku, aufir lakum, pasti aku akan mengampuni kalian.
Ya ibadi wahai hambaku innakum lan tablughu, sesungguhnya kalian tidak akan mencapai duri, tidak akan bisa mencapai duri membahayakan aku. Sesungguhnya kalian tidak akan bisa membahayakan aku, kata durun hingga kalian membahayakan padaku. Walan tablu naf'i, dan kalian tidak akan bisa memberi manfaat kepadaku, fatan fauni, lalu kalian memberi manfaat kepadaku. Ya ibadi wahai hambaku, lau anna awwalakum, andaikan orang awal kalian, wa akhirakum, hingga akhir kalian, wa insakum wa jinnakum, manusia dan jin dari kalian, kanu, semuanya berada ala atqa qalbi rajulin, atas hati terbaik seseorang, wahidin yang satu minkum dari kalian, maza dadalika, maka ini tadi ya, adanya semua makhluk, semua manusia itu punya hati yang terbaik seperti Rasul SAW misalkan, itu tidak akan menambah mulki dalam kerajaan syai'an sedikit pun. Maksudnya begini, guys, andaikan semua orang dari awal sampai akhir, jin dan manusia ya, itu hatinya seperti Nabi Muhammad, atau qalbi rajul, hatinya seperti Nabi Muhammad, sikapnya seperti Muhammad, itu tidak akan menambah apapun dalam kerajaan itu, dalam kekuasaan itu, kerajaan itu tidak ngefek apa-apa bagi Allah. Ya ibadi wa hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum, andaikan orang awal dan orang akhir, insakum wa jinnakum, manusia dan jin dari kalian, kanu ala afdari qalbi rajulin, itu memiliki hati yang paling buruk ya, wahidin, seperti hatinya itu berada pada paling buruknya hati seseorang yang satu minkum dari kalian, mana kosong, maka tidak akan mengurangi dalika kondisi semua orang yang hatinya buruk seperti misalkan Abu Jahal, seperti Fir'aun semua, itu tidak akan mengurangi min mulki syai'an dari kerajaan itu sedikit pun. Semuanya jahat, bejat, kayak Fir'aun, sak dunia kabeh, mulai awal sampai akhir, itu tidak akan mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi wa hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, andaikan orang awal dan hingga akhir kalian, wa insakum wa jinnakum, manusia dan jin kalian, qamu berdiri fi sa'idin wahidin, dalam satu tanah lapang. Fasa'aluni, kemudian mereka meminta kepadaku, fa'ataitu, kemudian mengajukan permintaan kepadaku, fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu, kemudian aku memberikan kepada masing-masing setiap orang mas'alatahu, permintaannya, mana koso dzalika, maka pemenuhanku terhadap semua permintaan mereka itu tidak akan mengurangi mimma dari harta ini yang ada padaku, illa kama yang khusus, kecuali seperti mengurangi al-mikhyatu, jarum ya, idza udkhilal bahra, jika jarum itu dimasukkan ke air, ke lautan, jadi dicelupin ini, angkat, seberapa air yang berkurang dari lautan ini cuma sedikit itu. Semua orang sedunia dari awal sampai akhir kalau minta semua hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dituruti semua hajatnya, itu tidak akan mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi wa hambaku, innama hiya, sesungguhnya perbuatan-perbuatan, a'malukum, itu adalah perbuatan kalian. Sesungguhnya hal itu, maksudnya perbuatan-perbuatan yang kalian lakukan adalah perbuatan kalian. Uhsiha, aku akan menghitungnya, lakum, untuk kalian. Summa uwaffikum, kemudian aku akan membalasnya, iya, amal tersebut. Faman wajada khairan, barang siapa mendapati kebaikan, falyahmadillah, maka hendaklah dia memuji pada Allah. Waman wajada ghaira dzalik, dan barang siapa yang mendapati selain yang kebaikan, fala yalumanna illa nafsahu, maka janganlah dia menjadi kecuali pada dirinya. Qala Sa'idun, Sa'id berkata, kana Abu Idris Al-Khawlani idza haddatsa bi hadzal hadis, jika mengucapkan hadis ini, jasa ala rukbatahi, maka dia duduk berlutut di atas kedua lututnya, dia bertumpu di atas kedua lututnya. Rawahu Muslim. Wa rawaina anil Imam Ahmad bin Hanbal, dan kami meriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal, qala Ahmad bin Hanbal berkata, laisa li ahli Syam, tidak ada bagi penduduk Syam hadis asrafu, yang lebih mulia min hadzal hadis, daripada hadis ini. Hadis ini adalah hadis yang paling mulia, paling istimewa bagi penduduk Syam. Kenapa? Karena diriwayatkan oleh Abu Idris Al-Khawlani, salah satu tabi'in dari negeri Syam, yang luar biasa ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.